Bab 1274 Sistem Perencana Utama. Di dalam. Sayangnya, kami terlalu lambat dan ditipu oleh Budfest dan Duan Jiude. Ada 7 jalur, tetapi Budfest dan Duan Jiude tahu kami mengikuti mereka. Oleh karena itu, mereka meninggalkan beberapa petunjuk di salah satu jalur paling berbahaya untuk memikat kami di. Akibatnya, ketika kami mengikuti mereka, kami semua diteleportasi ke altar, kata seorang kultivator sambil menggelengkan kepalanya dengan getir. Salah satu pembudidaya berkata dengan ekspresi pahit dan menggelengkan kepalanya, namun, altar benar-benar berisi warisan para dewa. Ketika kami memasukinya, ada sisa jiwa dewa yang mengambang di altar. Itu sangat lemah dan bahkan tidak memiliki perasaan spiritual. Oleh karena itu, para penguasa dari semua sekte besar berjuang untuk itu. Akhirnya, mereka merobek jiwa yang tersisa dan membaginya di antara mereka sendiri. Kemudian, mantra pembatas di altar dipicu, yang membunuh banyak orang. Dari kami, jiwa sisa dewa itu menekan mantra pembatas di altar. Ketika sisa jiwa terbagi, mantra pembatas dipicu. Seorang penguasa dari Golden Fury Peak dari alam surgawi serigala serakah dibunuh oleh mantra pembatas. Jiwa yang tersisa fragmen yang dia perjuangkan juga jatuh di atas altar. Semua penguasa lainnya ingin merebutnya. Oleh karena itu, pertempuran sengit terjadi di antara mereka. Banyak orang terpengaruh oleh mantra pembatas dan darah mereka tumpah ke seluruh altar. Kami beruntung bisa melarikan diri dan kembali. Kami berdiri di tepi altar, tapi kami juga terkena kekuatan terlarang dan mantra mereka dan menderita luka berat. Namun, kami sudah sangat puas bisa melakukannya menjaga hidup kita. Seorang kultivator berkata, wajahnya masih dipenuhi rasa takut. Orang lain menghela nafas dan berkata, mereka sudah gila karena membunuh. Ketika kami kembali, kekuatan pembatas di altar telah menghilang. Namun, mereka tampaknya telah terpengaruh oleh sesuatu. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan permusuhan, dan mereka dengan gila-gilaan membunuh satu sama lain untuk merebut pecahan jiwa. Bagaimana dengan wali mereka? Apakah mereka juga terpengaruh? Bai Keiling langsung bertanya. Dia merasa bahwa masalah ini sangat tidak normal. Lagi pula, ada orang-orang jenius dari beberapa kekuatan di antara orang-orang itu. Kehidupan para jenius sangat berharga, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikan segalanya dan saling membunuh demi pecahan warisan. Itu karena ini bukan hanya masalah pribadi, itu juga melibatkan kekuatan di belakang mereka. Kecerobohan sekecil apapun dapat dengan mudah menyebabkan konflik, yang mengarah ke perang antar kekuatan. Oleh karena itu, dia merasa bahwa kelompok pembudidaya yang melarikan diri itu benar. Para jenius itu pasti terpengaruh oleh sesuatu dan kehilangan akal. Itulah mengapa mereka bertarung dengan sembrono. Tapi mengapa pelindung Dao tidak menghentikan mereka? Mereka juga terpengaruh. Selama mereka berada di altar, mereka perlahan-lahan akan jatuh ke dalam keadaan kekerasan itu. Awalnya, ketika kami berada di tepi altar, kami sudah merasa jengkel dan ingin membunuh. Jika kita tidak meledakkan kita dari altar, saya khawatir kita akan mati dalam huru-hara. Salah satu pembudidaya mengungkapkan kebenaran. Mendengar itu, para anggota Jade Lake terdiam. Bai Keiling juga sedikit mengernyit. Bahkan para penjaga di puncak panggung langit emas bisa terpengaruh. Jadi, mereka benar-benar harus mempertimbangkan kembali apakah mereka harus pergi ke tempat itu atau tidak. Bagaimana dengan Budfest dan Duan Jiude? Tanya Suke saat ini. Dia tidak peduli dengan warisan itu atau nasib para jenius itu. Yang dia pedulikan adalah keberadaan Ryu Jingning dan Budfest. Mereka. Seorang kultivator berkata dengan kesal dan tak berdaya di wajahnya, mereka datang ke seberang altar dari jalan lain. Budfest bahkan mengeluarkan meja dan kursi di depan kami. Kemudian dia duduk di sana dan makan hidangan yang disebut pedas panas pot. Lalu dia melihat kita bertarung di altar. Hah. Ketika Suke mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak perlu berpura-pura lagi. Ketika dia mendengar bahwa Budfest dan Duan Jiude telah menipu sekelompok orang itu sedemikian rupa, dan mereka masih duduk berhadapan dan makan hotpot dan menonton pertunjukan, dia merasa amarahnya telah dilampiaskan. Apa yang Anda tertawakan? Wajah para pembudidaya menjadi gelap saat mereka menatap Suke. Anggota Danau Giok juga memandang Suke dengan heran. Mereka tidak mengerti mengapa lelaki tua ini tiba-tiba tertawa begitu bahagia.
Heh, aku menertawakan Budfest dan Duan Jiude karena terlalu sombong. Aku juga punya teman yang sama hebatnya dengan mereka di masa lalu. Sekarang, rumput di kuburannya setinggi 15 kaki. Saat ini, senyum Suke berubah menjadi senyum dingin. Mendengar itu, ekspresi para kultivator mereda. Murid dari Jade Lake bingung. Baru saja, Penatuasu tertawa sangat bahagia. Sepertinya dia sombong. Mengapa senyumnya tiba-tiba berubah menjadi senyum dingin? Bai Keiling memandang Suke dengan curiga. Dia merasa senyumnya cukup akrab. Itu sangat mirip dengan bajingan Suke. Mungkinkah seperti ayah, seperti anak laki-laki? Penatuasu ini pasti seorang playboy ketika dia masih muda. Lupakan saja, kita akan pergi sekarang. Perawan suci, sebaiknya kamu pergi secepat mungkin. Saya pikir ki jahat di altar tidak sesederhana kelihatannya. Jika dibawa keluar dari altar, konsekuensinya akan menjadi tak terbayangkan. Akhirnya, para pembudidaya pergi dengan tergesa-gesa setelah meninggalkan beberapa nasihat. Menilai dari ekspresi mereka, apa yang mereka alami barusan tidak sesederhana yang mereka gambarkan. Meski baru saja lolos dari kematian, mereka masih ketakutan dan tidak berani tinggal lama di tempat ini. Setelah melihat mereka pergi, murid-murid Danau Giok menoleh ke Bai Keiling dan menunggu keputusannya. Bai Keiling juga agak ragu. Jika dia pergi seperti ini, reputasi Danau Giok akan terpengaruh. Tapi setidaknya dia bisa menjaga semua murid tetap aman. Namun, dia tidak mau pergi seperti ini. Penatuasu, bagaimana menurutmu? Bai Keiling bertanya sambil menatap Suke. Samar-samar, dia merasa Penatuasu ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Setidaknya sampai sekarang, Tetuasu ini cukup tenang dan tidak menunjukkan kecemasan atau ketakutan, yang tidak sesuai dengan tahap kultivasinya di tahap setengah langit. Suke berkata dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Bai Keiling, saya pikir ini adalah semacam latihan yang menumbuhkan karakter seseorang. Karena kita sudah berada di sini, kita harus masuk. Karena kita akan masuk, kita harus bergerak sedikit. Titik. Karena kita akan pindah, kita harus siap berdarah. Apa yang dia bicarakan? Murid dari Jade Lake dan Bai Keiling bingung dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Maksudmu, kau ingin masuk? Bai Keiling bertanya dengan singkat. Suke menganggukkan kepalanya, tepat. Kita tidak hanya harus masuk, tapi kita juga harus bergerak. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan maju. Suke sama sekali tidak peduli dengan altar, aura menakutkan, dan warisan. Karena Budfest dan Duan Jiude telah membuat jebakan seperti itu berarti mereka sangat mengenal altar. Mungkin mereka sudah memasukinya sebelumnya. Jadi, mereka harus memiliki cara untuk memecahkan jebakan. Oleh karena itu, Suke tidak menganggap altar dan aura menakutkan sebagai ancaman. Dia ingin pergi ke sana sekarang untuk melihat bagaimana reaksi Budfest dan Duan Jiude ketika mereka melihatnya. Tentu saja, dia juga akan membunuh anggota klan petani suci ketika dia memasuki altar. Sejak Suke datang ke benua surga, dia tidak berencana untuk tidak menonjolkan diri. Klan petani ilahi telah menyinggung perasaannya dan menangkap Ryu Jingning untuk memaksa Budfest dan teman-temannya muncul. Jadi, Suke tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Dia tahu dengan jelas bahwa klan petani ilahi adalah raksasa, dan musuhnya adalah Sekte Sage dan Akademi Istana Surga. Namun, sebagai orang suci yang bertindak tangguh, bagaimana dia bisa diintimidasi? Klan petani ilahi bukanlah apa-apa. Bahkan jika mereka memiliki surga emas Taiyi, lalu kenapa? Bahkan jika mereka memiliki surga emas dari surga yang merangkul segalanya, lalu apa? Bahkan jika mereka adalah penguasa alam surgawi Taiyin. Bahkan jika kekuatan dan sumber daya mereka secara keseluruhan tidak lebih lemah dari Sekte Sage. Jadi apa? Paling buruk, saya bisa menyalahkan Budfest dan Duan Jiude. Mereka terus bergerak maju. Ini adalah medan perang yang telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak bagiannya telah hancur atau bahkan putus dan menyatu dengan bumi. Oleh karena itu, banyak terowongan telah menjadi jalan buntu, perlahan-lahan mengubah reruntuhan menjadi labirin yang berbeda. Pada dasarnya, jika seseorang berkeliaran di tempat ini, dia mungkin akan pergi ke arah yang salah dan berisiko memicu semua jenis mantra pembatas.
Pada akhirnya, dia akan menemukan bahwa ujung lorong telah menjadi jalan buntu, dan dia harus mundur. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Danau Giok dan sekte besar lainnya tidak dapat menemukan jalur yang akurat di tempat ini. Hanya Budfest dan Duan Jiude, yang mendapatkan kekayaan atau bahkan peta, yang mampu menggali tempat ini dan mengambil warisan darinya. Ini telah membangkitkan perhatian tamak banyak orang. Sekarang setelah mereka muncul sekali lagi, mereka segera ditemukan oleh orang-orang. Klan petani ilahi bahkan telah menyiapkan kartu truf untuk mereka, dan mereka telah mengancam Liu Jingning dan teman-temannya untuk memaksa mereka menunjukkan diri. Inilah mengapa mereka memiliki kesempatan untuk melacak jejak Budfest dan Duan Jiude dan mengikuti mereka ke dalam. Namun, Budfest dan Duan Jiude masih yang terbaik dalam menipu orang. Di tengah jalan, mereka memasang berbagai macam jebakan. Ketika mereka akhirnya memasuki tanah warisan, mereka menipu klan petani ilahi dan sekte besar lainnya, yang menyebabkan mereka saling membunuh di atas altar. Suke, Bai Keiling, dan Bai Keiling masuk lebih dalam ke tempat ini. Pada akhirnya, mereka sampai di pintu masuk yang disebutkan oleh para pembudidaya. Ini adalah jalan dengan 7 pertigaan. Penguasa itu telah tertipu ke lorong paling kiri, yang merupakan satu-satunya yang tertutup jejak kaki. Adapun 6 bagian lainnya, mereka tidak dapat menemukan jejak atau aura apapun. Berdiri di luar lorong, Suke hanya bisa mengernyit saat dia menatap 6 lorong lainnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ke-6 lorong ini semuanya sangat berbahaya, dan bahkan lebih menakutkan daripada yang paling kiri. Sepertinya begitu dia melangkah ke dalamnya, dia akan dibunuh dengan cara yang mengerikan. Adapun pintu masuk paling kiri, di mana sekelompok keajaiban telah ditipu, itu adalah yang paling aman dari 7 jalur. Meski ada rasa tidak nyaman, perasaan ini jauh lebih tidak serius dibanding 6 jalur lainnya. Yang terpenting, lorong ini masih memiliki jejak aura Budfest dan Duan Jiude, yang tidak ada di 6 lorong lainnya. Sepertinya ada yang aneh dengan bagian ini. Suke menyipitkan matanya. Dia yakin Budfest dan Duan Jiude benar-benar masuk melalui lorong ini. Namun, setelah masuk, mereka berdua mungkin menggunakan semacam teknik atau memasuki pertigaan tersembunyi di lorong itu. Itu sebabnya mereka tidak diteleportasi ke altar. Sebaliknya, mereka langsung tiba di sisi lain altar dan menonton pertunjukan sambil makan hotpot. Penatua Su, apakah Anda ingin melanjutkan jalan ini? Bai Keiling bertanya saat dia berjalan ke arah Suke saat ini. Dia telah mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil. 6 jalur lainnya cukup tidak pasti, dan mereka dapat membunuh semuanya kapan saja. Oleh karena itu, lebih baik bagi mereka untuk melanjutkan jalan yang telah mereka tempuh sebelumnya. Namun, tampaknya jalan ini tidak mudah ditempuh. Jika mereka tidak tahu jalannya, mereka akan dikirim ke altar dan terlibat dalam pertempuran yang tidak dapat dijelaskan, seperti Yi Zong dan para kultivator lainnya. Tentu saja, mereka juga mendapat keuntungan. Begitu mereka masuk, Budfest akan mengenali mereka, dan dia mungkin akan menyelamatkan mereka dan mengirim mereka keluar. Ayo pergi ke sini, kata Suke dengan tenang. Menurut para pembudidaya, kita tidak akan dipindahkan ke medan perang, tetapi ke tepi altar. Namun, kita masih akan terpengaruh oleh Ki Jahat. Jika Anda tidak dapat menghentikan Ki Jahat memasuki tubuh Anda, saya tidak menyarankan Anda masuk bersama-sama. Dia memiliki sikap seorang kultivator yang tertutup dan kuat. Ini sedikit berbeda dari tahap kultivasinya saat ini dan penampilannya yang sakit-sakitan. Oleh karena itu, bagi orang-orang di Danau Giok, kata-kata Suke agak kasar. Meskipun mereka menghormati Suke, mereka tidak bisa mengabaikan jarak antara kekuatan mereka. Sebagai pasien di tahap setengah surgawi, Anda berani memasuki altar. Tetapi Anda menasihati para pembudidaya di tahap surgawi bumi, tahap surgawi surga, dan tahap surgawi emas untuk tidak memasuki altar. Ini konyol. Selain itu, tidak sulit untuk menghentikan Evil Ki memasuki tubuh Anda. Selama Anda mengetahuinya terlebih dahulu dan berhati-hati, Anda akan aman. Magang perempuan dari Jade Lake menggelengkan kepala sambil tersenyum. Untuk menghormati Suke, mereka tidak mengatakan apa-apa dan berpura-pura bahwa Suke tidak mengatakan apa-apa barusan. Bai Keiling berkata dengan senyum masam. Kemudian, dia memberi isyarat mengundang, Penatua Su, ayo masuk bersama.
Oke, Suke mengangguk dan melangkah maju. Bai Keiling berjalan bahu-membahu dengannya, diikuti oleh beberapa penjaga di puncak Golden Celestial Stage. Lebih dari 10 magang di Earth Celestial Stage dan Heaven Celestial Stage dari Jade Lake juga mengikuti mereka dengan hati-hati. Namun, ketika mereka melangkah ke lorong, mereka disambut oleh embusan angin dingin. Udara dipenuhi dengan bau darah segar dan kuno. Ledakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Kemudian, kekuatan traksi yang besar menyapu dari segala arah dan menelan Suke dan rekan satu timnya. Kemudian, mereka tersedot ke dalam kehampaan dan langsung menghilang di lorong. Sehasteriste. Suke hanya bisa mengutuk dalam hatinya ketika dia diteleportasi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dinding lorong ini semuanya adalah bagian dari perangkat teleportasi. Tidak ada garpu di perangkat teleportasi. Budfest dan Duan Jiude pasti membawa sesuatu seperti kunci, yang bisa mengubah arah perangkat teleportasi. Itulah mengapa mereka bisa mencapai sisi lain perangkat teleportasi dengan melompati altar. Namun, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menemukan kebenaran. Setelah kegelapan menghilang, penglihatan mereka menjadi jelas kembali. Mereka menemukan mereka berdiri di tepi altar raksasa. Sejauh mata memandang, beberapa puluh sosok terkunci dalam pertempuran di tengah altar pengorbanan, dan mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Teknik terjalin bersama saat cahaya berkobar, dan seluruh altar pengorbanan bergemuruh dan bergetar. Tanah berlumuran darah. Puluhan mayat tergeletak di genangan darah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Oh, tidak. Budfest dan rekan satu timnya telah pergi. Bai Keiling berkata dengan suara rendah saat ini. Mendengar itu, Suke melihat ke sisi lain altar. Hanya ada tumpukan sisa makanan dan panci besar. Namun, Budfest dan Duan Jiude tidak terlihat. Rupanya, mereka telah pergi. Ini bukan kabar baik bagi orang banyak. Awalnya, mereka berencana untuk meminta Budfest membawa mereka ke sisi lain perangkat teleportasi. Namun, Budfest dan Duan Jiude telah pergi. Sekarang, mereka berada dalam situasi yang sama dengan para penguasa yang terlibat dalam pertarungan. Bahkan jika mereka bisa melawan Ki Jahat dan tidak menjadi gila untuk bertarung dengan penguasa lain, mereka tidak bisa menghentikan penguasa lain yang dipengaruhi oleh Ki Jahat untuk menyerang mereka. Apa? Tidak. Mengapa Ki Jahat di tempat ini begitu kuat? Aku merasa tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, seorang magang wanita berteriak kaget. Berkat peringatan para pembudidaya dari sebelumnya, mereka sudah waspada saat masuk. Beberapa murid bahkan mengeluarkan benda magis mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka sampai di altar, mereka masih merasa gelisah di dalam diri mereka, dan sebagian energi jahat masih meresap ke dalam diri mereka. Ada yang salah dengan tempat ini? Seorang wali di Golden Celestial Stage berkata dengan suara yang dalam. Rupanya, bahkan pembudidaya di Golden Celestial Stage tidak dapat menghindari Evil Ki yang menyerang tubuh mereka. Meskipun Evil Ki tidak akan mempengaruhi kewarasan mereka sekarang, itu akan mempengaruhi mereka cepat atau lambat. Jika mereka terus tinggal di sini, Evil Ki dalam tubuh mereka akan meningkat secara bertahap. Pada akhirnya, mereka akan berada dalam keadaan mudah tersinggung dan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Seperti yang diharapkan dari medan perang kuno, Ki Jahat berasal dari sisa jiwa dewa itu. Setelah sisa jiwa tercabik-cabik, Ki Jahat yang dia miliki sebelum kematiannya dilepaskan. Cukup sulit untuk menolaknya, Suke berkata dengan tenang, menyipitkan matanya saat ini. Nama dari Ancient Battlefield of Divinities tidak dibuat-buat begitu saja. Alasan mengapa tempat ini menjadi medan perang adalah karena para dewa telah bertempur sampai mati di sini. Setiap dewa telah mati dalam pertempuran besar. Secara alami, Evil Ki sangat kejam. Bagaimana mungkin seorang kultivator di Golden Celestial Stage menolaknya? Elder Su, kamu harus mundur dulu. Jangan berdiri terlalu dekat ke depan. Bai Keiling berkata dengan serius. Dia menyadari keseriusan situasi. Sementara mereka masih rasional, dia hanya bisa meminta Suke mundur ke tepi sehingga dia tidak terlibat dalam pertempuran. Namun, dia juga tahu bahwa melakukan itu berlebihan dan tidak perlu. Penatua Su ini adalah yang terlemah di antara mereka. Jika seseorang mengatakan siapa yang berada dalam kondisi paling kejam, itu adalah Penatua Su ini. Oleh karena itu, Bai Keiling memintanya mundur karena dia ingin dia menjauh dari mereka.
Kalau tidak, jika dia kehilangan akal dan menyerang anggota Danau Giok harus melawan. Pada saat itu, mereka akan berada dalam situasi yang sulit. Jangan khawatir, ki jahat ini bukan apa-apa bagiku. Namun, Suke berkata dengan tenang sambil tersenyum saat ini. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Setelah memeriksa status Suke, mereka membelalak tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak menyangka Penatua Su bisa menahan semua Evil Ki. Elder Su, bagaimana kamu melakukan itu? Mengapa ki jahat menghindarimu saat dekat denganmu? Murid dari Jade Leik berteriak kaget. Bai Keiling dan para penjaga di Golden Celestial Stage juga memandang Suke dengan heran. Mereka cukup bingung. Fenomena seperti ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa ki jahat menghindari seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di tahap setengah langit? Saat ini, Suke tersenyum lembut. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap langit pada sudut 45 derajat. Kemudian dia berkata sambil tersenyum lembut, alasan mengapa ki jahat dapat memengaruhi Anda adalah karena ada iblis di hati Anda, yang tidak cukup murni. Jika Anda bisa sedamai saya, tanpa iblis di hati Anda, Evil Ki akan kehilangan efeknya? Tidak ada setan di hatimu? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan dewa tidak bisa sepenuhnya bebas dari setan. Bahkan para Buddha dari sekte Buddhis mengembangkan 6 indera ketenangan. Namun, semua orang tahu bahwa tidak mungkin Sixth Sense of Tranquility benar-benar murni. Selama ada jejak ketidakmurnian, 6 indera ketenangan akan dipengaruhi oleh ki jahat. Mungkinkah Elder Su ini adalah seorang sage karena dia begitu damai? Saya telah mengajari Suke untuk menjadi pria seperti saya di masa depan, yang tidak memiliki setan dan menjauh dari urusan duniawi, seperti teratai murni di lumpur. Sayang sekali tidak ada orang seperti saya di dunia ini. Sangat sulit bagimu untuk menjadi sepertiku di lumpur. Jadi, jangan sedih dan teruslah bekerja keras. Suke menghibur para penonton dengan ekspresi penuh teka-teki saat ini. Para penonton tercengang oleh kata-katanya dan merasa ada yang tidak beres. Ini tidak mungkin. Ketika Yizong dirasuki oleh Suke, tetua Su ini sangat berang dan bahkan menghajar Yizong. Bagaimana mungkin orang seperti dia tidak memiliki setan? Bagaimana dia bisa seperti dia di lumpur? Apa? Saat ini, sepertinya Bai Keiling telah menemukan sesuatu. Dia melihat ke dada Suke dan berkata sambil tersenyum, Penatua Su, bisakah saya melihat lusinan manik-manik dan kalung Buddha dengan jimat Buddha? Pada saat ini, untaian aura mengalir di sekitar tubuh Suke, yang memancarkan semacam kekuatan damai dan lurus, yang menutupi seluruh tubuhnya dan membantu melarutkan ki jahat yang terus mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah aura dari sekte Buddhis, yang damai dan benar. Manik-manik dan jimat Buddha yang ditukar Suke dari toko sistem semuanya membawa aura damai dari sekte Buddha. Dengan kata lain, mereka telah diberkati oleh seorang biksu terkemuka dan dapat menahan ki jahat. Awalnya, dia tidak memakai barang-barang itu. Sebelum memasuki tempat ini, dia sudah tahu bahwa akan ada ki jahat di tempat ini. Oleh karena itu, dia membuat lusinan tasbih dan jimat Buddha dan menggantungkannya di lehernya terlebih dahulu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh Bai Keiling sebelum dia selesai bertindak tangguh. Rupanya, Bai Keiling telah mengetahui ciri-ciri luar biasa dari manik-manik dan jimat Buddha itu. Dia menatap Suke sambil berpikir dengan matanya yang indah. Pada saat ini, dia merasa bahwa Penatua Su tidak sebaik biasanya. Namun, dia tidak merasa itu aneh sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah ayah Suke. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Pada saat ini, Suke menatap Bai Keiling dan berkata sambil tersenyum sambil melepaskan tasbih Buddha, aku belum menyelesaikan kata-kataku barusan. Selain mencari kedamaian batin, ada cara lain untuk menahan ki jahat, yaitu untuk menggunakan kekuatan sekte Buddhis. Pada saat ini, Suke menyerahkan lebih dari 10 tasbih Buddha kepada Bai Keiling dan melanjutkan, seperti kata pepatah, jangan melakukan kejahatan, lakukan semua kebaikan, dan murnikan pikiran seseorang. Ini adalah sekte Buddha? Terkadang, ki jahat hanyalah sesuatu yang kita tipu sendiri. Niat jahat yang sebenarnya adalah tali di hati kita. Ki jahat hanya memetiknya sedikit, tetapi kita menggunakannya untuk memainkan lagu yang mematikan. Petik 2. Penatua Su, Anda benar.
Sifat manusia itu jahat. Kami para pembudidaya tetaplah manusia. Bai Keiling menganggukkan kepalanya dan membagikan tasbih Buddha kepada murid-murid lain di Danau Giok. Ketika Suke mengeluarkan begitu banyak tasbih Buddha, dia berencana untuk membagikannya kepada mereka. Namun, dia harus bertindak keras sebelum memberi mereka keuntungan. Kalau tidak, poin tangguh aktingnya akan sia-sia. Setiap untayan manik-manik dan jimat Buddha adalah artefak magis bermutu tinggi. Meskipun mereka jauh dari sebanding dengan artefak surgawi, mereka masih sangat berharga di toko sistem. Setelah semua orang mengenakan tasbih, energi jahat di tubuh mereka perlahan-lahan terhalau. Selain itu, setiap orang dengan sengaja mengusir energi jahat tersebut. Segera, tubuh mereka tidak lagi terpengaruh oleh energi jahat dan kembali normal. Pada saat ini, para anggota Danau Giok memandang Suke dengan cara berbeda. Awalnya, mereka mengira Penatua Su tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri setelah dia masuk. Mereka tidak menyangka dia akan mengeluarkan begitu banyak artefak Buddha sekaligus dan menyelamatkannya. Terima kasih, Penatua Su. Bai Keiling juga menghilangkan aura jahat di tubuhnya. Dia memandang Suke dan berterima kasih padanya. Dia tahu bahwa tanpa artefak surgawi Suke, para murid Danau Giok akan segera dikendalikan oleh ki jahat dan kehilangan akal. Pada saat itu, mereka mungkin akan bertarung di antara mereka sendiri dan harus saling membunuh. Tidak apa-apa, kita semua keluarga, tidak perlu berdiri di upacara. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Kemudian, dia melihat para penguasa di tengah altar yang terlibat dalam pertempuran sengit. Bai Keiling menggelengkan kepalanya tak berdaya dengan senyum masam. Kata-kata Suke membuatnya merasakan banyak tekanan. Namun, dia tidak bisa membantahnya. Dia bisa merasakan bahwa Penatua Su menganggapnya sebagai menantu perempuannya, sengaja atau tidak sengaja. Perawan suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa mundur dari altar ini, tidak bergerak maju. Jika kita tidak bisa mematahkan mantra pembatas itu, kita tidak akan bisa mencapai sisi lain, suara saat ini. Bai Keiling menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menghancurkan mantra pembatas itu dengan mudah. Setidaknya, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan gabungan kita. Kecuali, kita bisa menyatukan kembali sisa jiwa dewa itu dan terus menekan tempat ini. Mendengar itu, orang-orang lainnya terdiam. Suke juga tidak mengatakan apa-apa karena apa yang dikatakan Bai Keiling benar. Jika mereka ingin mematahkan mantra pembatas di altar ini, mereka harus menyatukan kembali sisa jiwa dewa itu dan terus menekan altar untuk melemahkan mantra pembatas. Dengan cara ini, mereka akan dapat mencapai sisi lain. Budfest dan Duan Jiude pasti pernah ke sini sebelumnya. Menurut karakter mereka, tidak mungkin mereka meninggalkan warisan dewa di sini. Mustahil. Kecuali jika mereka tidak memiliki cara lain, sisa jiwa dewa itu akan diambil oleh mereka. Oleh karena itu, jika mereka ingin pergi ke sisi lain altar, mereka harus menyatukan kembali sisa jiwa dewa tersebut dan mengembalikan semua yang ada di altar ke keadaan semula. Elder Su, apakah ada cara untuk melarutkan evil ki mereka? Bai Keiling bertanya sambil menatap Suke saat ini. Dia ingin Suke membubarkan ki jahat dari orang-orang di tengah altar sehingga mereka bisa menghentikan pertarungan mereka. Untuk menyatukan kembali sisa jiwa dewa itu, para penguasa itu harus menyerahkan pecahan sisa jiwa di tangan mereka. Sekarang, para penguasa itu bertarung dengan gila-gilaan. Tidak mungkin bagi mereka untuk berbicara dengan tenang. Jika mereka mendekati mereka, mereka akan terlibat dalam pertarungan dan tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Larutkan ki jahat mereka? Mendengar itu, Suke terkejut. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia bertanya pada Bai Keiling, apakah kamu bercanda? Bagaimana Anda bisa mendapatkan ide yang begitu suci? Petik 2. Dalam hal ini, bukankah lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membunuh penguasa itu ketika evil ki mereka meledak dan mereka mulai saling membunuh? Elder Su, saya tahu agak sulit bagi Anda untuk melakukan ini. Tapi, semua penguasa ini luar biasa. Jika mereka semua mati di sini, saya khawatir sekte lain akan menargetkan Danau Giok ketika kita meninggalkan tempat ini. Bai Keiling menjelaskan dengan senyum masam. Sepertinya dia sudah mengetahui niat Suke. Jika dia sendirian, dia tidak akan mewakili Danau Giok. Dalam situasi seperti itu, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuh penguasa ini,
mengambil cincin penyimpanan mereka, mengumpulkan sisa jiwa para dewa, dan kemudian pergi dengan selamat. Sayang sekali dia adalah perawan suci dari Danau Giok. Banyak orang telah melihatnya datang dengan sekelompok murid dari Jade Lake. Jika begitu banyak penguasa mati di sini dan orang-orang di Danau Giok keluar tanpa cedera, dunia luar akan curiga. Asumsi paling langsung adalah bahwa Jade Lake telah berkolusi dengan Budfest dan Duan Jiude untuk membunuh penguasa sekte lain di sini. Pada saat itu, Danau Giok akan memberikan kesempatan kepada sekte lain untuk menghadapinya bersama. Kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Aduh, perawan suci, aku tahu maksudmu. Pada saat ini, Suke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tapi sayang sekali aku hanya seorang kultivator di tahap setengah surgawi. Tidak mungkin bagiku untuk menyelesaikan begitu banyak evil key. Rupanya, Suke tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, dia bertekad untuk membunuh orang-orang dari klan Sennong. Adapun penguasa dari sekte lain, dia tidak akan menyelamatkan mereka tanpa alasan. Lagi pula, para penguasa itu serakah. Mereka bahkan ikut mengancam Budfest dan Duan Jiude bersama Ryu Jingning. Sekarang, mereka terjebak dalam jebakan yang dipasang oleh Budfest dan Duan Jiude. Bagaimana Suke bisa memecahkan jebakan ini? Penatua Su, saya yakin Anda punya solusi. Bai Keiling memandang Suke dengan serius. Matanya begitu jernih dan penuh kebijaksanaan seolah-olah dia bisa melihat semuanya.